Realme GT is back. Ya, dari tahun lalu itu udah banyak banget yang nanyain, "Bang, Realme GT mana bang?" Akhirnya ya, setelah tahun 2023 kemarin Realme GT sempat absen, di tahun 2024 ini Realme Indonesia mengabulkan permintaan kalian. Jadi buat kalian yang udah nungguin GT seriesnya Realme, ini dia nih, GT6 ya. SoC Snapdragon 8S Gen 3 pertama di Indonesia. Baterai besar 5500 mAh. Ingat, 5500 mAh. Back covernya kaca. Charger 120 watt. Dia punya triple kamera tanpa gimmick, bahkan ada telefotonya juga di sini. Nah, tapi sebelum kalian buru-buru check out Realme GT6, pastikan kalian cek dulu review ini untuk memastikan jangan-jangan Realme GT6 ini nggak sebagus itu, atau ternyata emang bagus banget. Ya, Realme GT6 ini apresiasi untuk Realme Indonesia ya, di mana tanggal launching globalnya itu bisa disamain dengan tanggal launching di Indonesianya, 20 Juni 2024. Jadi kita bisa langsung mesen smartphone-nya tanpa harus nunggu beberapa bulan dulu. Iya, langsung dong harusnya ya. Nah, Realme GT6 ini dari sisi positioningnya agak beda ya dengan versi Neo. GT number series diposisikan sebagai flagship-nya Realme. Sementara yang pernah hadir sebelum-sebelumnya itu kebanyakan versi Neo yang lebih terjangkau tapi bukan smartphone terbaiknya Realme. Nah, tahun 2024 ini kata Realme Indonesia tidak ada versi Neo yang dihadirkan resmi ke Indonesia. Langsung versi terbaiknya, yaitu si Realme GT6 ini. Oh ya, ingat ya, bedakan antara sudah launching di China sama sudah launching global. Kalau dia hanya launching di China dan tidak launching di global, berarti tidak hanya di Indonesia aja nggak adanya, tapi di semua negara selain di China itu nggak ada ya. Kalau yang ini launchingnya global dan di Indonesia. Oke, kita langsung lihat paket penjualnya. Tentunya di sini ada unit beserta screen protector yang udah terpasang. Lalu ada case-nya di sini. Ada kabel USB-C dan ada chargernya. Ada chargernya di sini. Ya, ini adalah charger 120 watt super VOOC ya. Lalu ada SIM ejector dan ada paket dokumen. Nah, kalau gini kan asik ya. Beli smartphone premium, rasa unboxingnya juga terasa premium, lengkap isinya. Nah, kita bahas soal desain. Untuk back covernya ini menggunakan kaca dengan finishing anti glare. Penampilannya tetap kelihatan mewah, tapi nggak mudah meninggalkan sidik jari ya. Paling nggak mudah kelihatan lah. Tapi area modul kameranya ini punya finishing yang lebih glossy dan mirip seperti cermin bahkan di sini. Bahkan dengan melihat ke area modul kameranya, kita tuh bisa ngaca, bener-bener ngaca. Hanya bagian modul kameranya yang agak mudah meninggalkan bekas sidik jari. Kalau untuk area lainnya cenderung aman di sini. Saat digenggam, smartphone ini terasa tipis dan nyaman ya. Ini berkat bentuk layar dan back covernya yang udah melengkung di sini. Untuk warna yang tersedia ada dua untuk Indonesia, ada Razer Green dan ada Fluid Silver. Dimensinya 162 x 75 x 8,6 mm. Untuk bobot, Realme mengklaim kalau bobotnya di 199 gram. Kalau kita ukur untuk versi yang ini tuh ada di 201 gram. Ya, mungkin ada sedikit miss di pengukuran kami. Ya, wajar rasanya ya. Dan terus terang aja, untuk bobot segini, ya ini belum terhitung smartphone yang berat-berat banget. Udah lumayan umum lah ya, 200 gram. Nah, bodinya sendiri udah disertifikasi IP rating di IP65. IP65. 6 artinya tahan debu nggak bisa masuk. Sementara 5 itu artinya tahan bukan percikan air doang, tapi tahan disemprot air. Walaupun demikian, tapi ini bukan yang bisa ditenggelamkan ke dalam air. Jadi jangan diajak berenang ya. Sekarang kita lihat sisi kanannya, ini ada tombol power, tombol volume up and down. Di atas ada mikrofon dan ada infrared. Ya, ada infrared untuk remote di sini. Siapa tuh yang nyari-nyari infrared buat remote? Ada di sini ya. Di kiri ini kosong, di bawah ada SIM tray dual SIM tanpa slot micro SD, lalu di sebelahnya ada mikrofon dan di sebelahnya lagi ada port USB-C. Sayangnya ini masih USB 2 ya. Lalu di sebelah port USB-C ada speaker. Speakernya ini stereo dan pasangannya ada di bagian earpiece. Kualitas suara sendiri menurut kami luar biasa lantang dengan detail yang cukup baik. Kalau menurut kami sih suaranya ini dominan di mid dan treble, sedangkan untuk low agak tenggelam kalau musiknya super rame. Overall buat kami ini kualitas speakernya termasuk yang berkelas. Beralih ke depan, ini adalah layarnya 6,78 inci panel AMOLED, resolusinya Full HD+, 2780 x 1264 pixel. Ini pakai Corning Gorilla Glass Victus ya. Refresh rate-nya sampai dengan 120 Hz dengan kemampuan adaptif 1 sampai 120 Hz. Dan emang terbukti ya, saat layar nggak ada aktivitas, refresh rate-nya bisa turun dengan mudah sampai ke 1 Hz. Realme mengklaim kalau touch sampling rate-nya itu bisa up to 2500 Hz. Agak sulit untuk
ngukurnya apakah ini benar-benar 2500, tapi yang jelas bagi kami ini sangat responsif dan presisi baik untuk navigasi di UI maupun untuk gaming. Mau dipakai nge-tap, mau nge-swipe, nggak terasa ada delay yang mengganggu. Realme mengklaim kalau brightness layarnya bisa mencapai 6000 nits. Saat kami coba uji brightness indoor dengan setting manual, kami dapat sekitar 500 nits. Sementara untuk simulasi outdoor di luar ruangan itu bisa sekitar 1000 nits. Klaim 6000 nits itu sepertinya untuk skenario khusus ya, untuk konten HDR dan di titik tertentu yang paling terang biasanya. Meski demikian, yang namanya 1000 nits untuk outdoor itu udah terang banget loh. Udah kelas flagship lah itu ya. Jadi layarnya bisa menampilkan konten dengan baik. Untuk penggunaan outdoor di luar itu nggak ada masalah. Terkait warna layar, ada beberapa mode warna yang disediakan oleh Realme. Ada Vivid, Natural, Pro Mode, Cinematic, dan Brilliant. Menurut kami yang penting kalian perhatikan cukup di Vivid dan Natural aja. Vivid itu color gamutnya diarahkan ke 100% DCI P3. Ini cocok buat yang mau nampilin warna yang kaya banget dan ingin konten kelihatan gonjreng banget. Buat nonton film, buat main game, nah ini pas banget nih. Sementara Natural diarahkan ke 100% sRGB. Ini cocok untuk ngedit konten. Kalian mau ngedit foto, ngedit video, kalau mau di-upload itu ya, sebaiknya pada saat ngedit pakai mode yang satu ini. Nah, karena ini AMOLED ya, always on display juga tersedia. Bisa kita atur nyala sementara, dijadwalkan, atau selalu menyala. Nah, di layarnya ini juga terdapat in-display fingerprint scanner. Saat kami coba tidak ada masalah ya, bisa unlock dengan cepat dan akurat. Lanjut ke atas layarnya. Di sini ada earpiece untuk nelpon dan ada kamera selfie 32 megapiksel f2.45 fix focus. Video recordingnya bisa sampai 4K 30 fps. Akhirnya Realme bisa 4K selfie-nya. Ini langka ya di smartphone Realme ya. Walaupun sayangnya masih belum bisa 1080 60 fps. Beralih ke belakang, ini ada modul triple kamera plus 1 LED flash. Untuk kameranya itu terdiri dari pertama kamera utama 50 megapiksel. Sensornya itu Lithium 808 yang ukurannya 1/1,4 inci. Ini lumayan besar sensornya ya. Bukaannya f1.69, tentunya autofocus, optical image stabilizer, dan perekaman videonya bisa mencapai 4K 60 fps. Slow motion tersedia sampai dengan 1080p 240 fps atau 720p 480 fps. Kemudian ada kamera ultra wide 8 megapiksel, sensornya lagi-lagi Sony IMX355 tapi di sini ya. Bukannya f2.2 dan ini adalah kamera fix focus. Perekaman videonya hanya bisa mencapai 1080p 30 fps. Tapi paling nggak ada ultra wide di sini. Lalu ada kamera telefoto di sini. Ini 2 kali optical zoom 50 megapiksel. Sensornya di sini pakai Samsung JN5 yang ukurannya adalah 1/2,8 inci, bukannya f2.0. Sayangnya kamera tele ini tidak dilengkapi dengan OIS. Tapi video recordingnya bisa nyampe 4K 60 fps. Jadi, ketiga kameranya nggak ada gimmicknya sama sekali, fungsional semuanya. Ya, sekarang masuk ke spesifikasi internalnya. SoC-nya pakai Snapdragon 8S Gen 3, RAM 12GB LPDDR5X, storage-nya 256GB UFS 4.0. Sayangnya cuma ada yang 256GB aja ya. Varian storage lainnya paling tidak sampai sekarang itu belum hadir resmi ke Indonesia. Untuk baterai 5500 mAh. Wah, besar nih. Biasanya kan 5000 ya. Ini ekstra 10%. Untuk wire chargingnya bisa pakai 120 watt SuperVOOC, dan untungnya saat kami tes di sini juga support charger PD ya dengan daya maksimum sampai 30 watt. Jadi amit-amitnya kalau charger ketinggalan ya, kita bisa pakai charger third party dan kecepatannya masih lumayan kencang juga. Nah, untuk wireless charging sayangnya di sini belum bisa dan bypass charging juga belum bisa di sini. Untuk cooling sistemnya, Realme menyebut cooling sistemnya sebagai Iceberg Vapor Cooling System. Area yang di cover itu lebih dari 10.000 mm persegi. Terdapat 9 lapisan bahan pendingin di sini. Ada foil tembaga, lembaran grafit, ada lembaran grafit superkonduktif di sisi layar, vapor chamber ganda, gel pendingin, dan masih banyak lagi. Kalian bisa lihat lewat ilustrasinya nih ya. Nah, jadi harusnya penyebaran panasnya akan sangat baik. Nanti kita lihat pada saat pengujian. Untuk sensornya tentunya aman semua sensor esensialnya ada. Gyro juga udah hardware di sini. Untuk fitur keamanan dia pakai in-display fingerprint dan tentunya dia juga punya face unlock. Untuk konektivitas dia udah 5G ya, 2G, 3G, 4G, 5G bisa. Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6, Wi-Fi sharing tersedia, Bluetooth-nya versi 5.4. Untuk Bluetooth codec dari pengujian kami hanya ada 2 codec yang belum bisa jalan, yaitu LHDC dan Qualcomm aptX TWS Plus Audio. Untuk codec lainnya aman, bisa jalan semuanya. Sampai yang disebutin yang nggak bisanya doang.
Untuk USB tentunya OTG bisa, NFC ada di sini, display out ya tentunya belum bisa karena USB 2 tadi ya. Untuk OS dia pakai Realme UI 5.0 dengan basis Android 14. Nah untuk Android update kali ini Realme udah kasih janji 3 kali Android update dan 4 tahun security update. Luar biasa ya. Nah Realme UI yang ada di Realme GT ini spesial ya karena sudah membawa fitur AI. Apa aja fiturnya? Yang pertama, AI Night Vision Mode. Saat merekam video di kondisi low light, nanti di menu kameranya ini akan muncul icon untuk mengaktifkan fitur yang satu ini. Saat fitur diaktifkan, video bisa jadi ekstra terang meskipun kita di kondisi yang super gelap. Catatannya, fitur ini bisa jalan di 1080p 30 atau 4K 30 fps saja. Kemudian ada AI Smart Removal. Fitur ini terdapat di editor galeri bawaan. Jadi kita bisa menghapus objek yang tidak kita inginkan dan akan dengan cara dilingkari seperti ini aja. Dan objek tersebut akan dihapus dan ditambal dengan rapih oleh si AI-nya ini. Sayangnya untuk fitur ini masih butuh internet. Kita udah coba matikan internet dan fiturnya jadi nggak bisa dipakai nih ya. Kemudian ada AI Smart Loop. Ini adalah sebuah fitur untuk memudahkan sharing file antar aplikasi. Langsung aja kita kasih contoh nih ya. Normalnya kita perlu klik 3 titik di samping filenya, kemudian pilih send a copy, lalu pilih WhatsApp, lalu kita pilih mau dikirim ke siapa, baru klik lagi untuk kirim filenya. Itu total ada 5 kali klik, ribet ya. Tapi dengan Smart Loop kita cuma cukup hold filenya, lalu drag filenya ke Smart Loop dan arahkan ke WhatsApp. Proses ini hanya butuh 1 kali gerakan aja dan kita tinggal pilih mau dikirim ke siapa, lalu klik kirim. Jadi totalnya ada 3 langkah, 1 gesture dan 2 kali klik. Terdengar biasa, tapi kalau kalian udah merasakan efisiensi proses kerja seperti ini dan kembali ke proses yang lama, kalian baru akan sadar bahwa fitur seperti ini penting sebenarnya karena lebih nyaman aja. Nah, lalu di mana part AI-nya? Nah, menurut penjelasan dari menunya, AI-nya bekerja di bagian rekomendasi list aplikasinya. Kita bisa atur list aplikasinya manual, tapi jika tidak diatur, AI akan menyusun aplikasi yang relevan dengan file yang akan kita share. Pada prakteknya yang kami rasakan memang aplikasi yang dibutuhkan akan selalu muncul di Smart Loop ini. Misalnya mau share foto, tahu-tahu di Smart Loop-nya udah ada WA sama IG di situ. Sistemnya seperti mempelajari kebiasaan kita. Kita seringnya pakai aplikasi apa saja. Kata Realme, fitur AI ini akan bertambah seiring waktu. Update OS-nya juga akan panjang kan ya. Jadi pengguna GT6 bisa dapetin fitur-fitur baru nantinya. Dan menariknya lagi, teknologi seperti ini katanya perlahan akan hadir juga ke smartphone Realme yang lebih terjangkau. Dan yang paling penting, Realme sudah mengkonfirmasi kalau AI-nya tidak berbayar. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pengujian performa. Dari benchmark dulu ya. Dari pengujian kami, skor itu bisa bervariasi ketika GT Mode diaktifkan atau tidak. Kadang pakai GT Mode lebih tinggi, kadang pakai standarnya lebih tinggi. Jadi skor yang kami tampilkan adalah skor tertinggi yang bisa kami peroleh. Kita mulai dari Antutu 10, kita dapat 1,5 jutaan. Lalu Geekbench 6, single core di 1994, multicore di 5051. GFX Bench Car Chase Offscreen 1080p dapat 111 fps. 3D Mark Slingshot Extreme Unlimited graphics score di 20.221. 3D Mark Solar Bay yang untuk ray tracing itu dia dapat 20 fps. Sekarang kita lihat stress testnya. 3D Mark Wildlife Stress Test. Kita lihat kalau tanpa kipas kestabilannya ada di kisaran 51%. Sementara kalau kita pakai kipas, kestabilannya naik ke 84,6%. Jadi bisa meningkat di situ kestabilannya kalau dikipasin. Kita beralih ke CPU throttling test selama setengah jam. Tanpa kipas, stabilitasnya ada di 77%, sementara kalau dengan kipas, stabilitasnya bisa naik ke 84%. Tapi itu pengujian semua sintetik ya. Kita harus lihat di gamingnya sendiri seperti apa. Oke, langsung kita lihat dengan Mobile Legends dulu. Setting yang terbuka di sini udah maksimal ya. Grafisnya bisa di ultra, frame rate juga di ultra yang artinya 120 fps. Untuk smartphone ini ternyata masih enteng, dimainin 3 match juga nggak pernah turun di bawah 100 fps. Lanjut, Real Racing 3. Sayangnya game ini masih belum bisa jalan di 120 fps. Seperti biasa, masalahnya ada di refresh rate yang nyangkut di 60 Hz. Jadinya frame rate-nya ketahan di 60 fps. Kita belum nemu solusinya. Apapun setting refresh rate-nya yang dipakai itu tetap aja hasilnya sama-sama aja. Menurut kami hal seperti ini cuma masalah software aja ya. Toh nanti Realme ada software update. Semoga ini diberesin ya. Lanjut ke Subway Surfer. Sayangnya yang satu ini punya masalah yang sama, nyangkut di 60 fps. Bukan berarti ini buruk ya, cuman nggak dapat ekstranya aja.
Lanjut, PUBG Mobile. Nah, untungnya game yang satu ini bisa jalan di atas 60 fps. Ternyata Realme GT 6 ini kebagian setting yang maksimum. Jadi kita bisa mainkan dengan setting smooth 120 fps. Atau kalau PUBG bilang ultra extreme. Kita mainkan beberapa match sampai total durasi sekitar 40 menit. Setiap match durasinya bisa beda-beda ya. Soalnya kalau ketemu musuh yang terlalu jago jadi cepat selesai matchnya. Hasilnya, frame rate dapat dipertahankan di kisaran 120 fps terus-menerus. Tidak pernah ada frame drop di bawah 100 fps. Performanya luar biasa. Siap banget untuk gaming kompetitif. Lanjut, Genshin Impact. Nah, kita coba di setting highest 60 fps. Kita coba mainkan traveling seperti biasa selama 30 menit. Frame rate bisa jalan sekitar 60 fps untuk 8 menit pertama. Tapi setelah itu terlihat performanya turun sedikit jadi 50 fps. Dan tetap berjalan sekitar 50 fps sampai pengujian selesai. Untuk suhu permukaannya bagaimana? Suhu permukaannya di layar terpanas di 49 derajat Celcius, sementara di bodi bagian belakang terpanas di 47 derajat Celcius. Ini udah tergolong panas ya. Jadi pastikan kalian pakai kipas kalau mau main game berat seperti Genshin ini. Tidak hanya untuk dinginin bodinya, tapi performanya juga tentunya akan jadi lebih tinggi. Kalau dipakaikan kipas, dia jadi nggak throttling seperti tadi. Jadi untuk ranking tanpa kipas, kita kasih S-. Tapi kalau kita pakai kipas, rankingnya jadi S. Nah, masih terkait pengalaman gaming, Realme memberikan sebuah fitur super unik yang jarang kita temukan di smartphone lain. Dan ini fitur yang ditujukan untuk para geek, untuk buat kalian yang suka ngulik-ngulik fitur di sini. Nama fiturnya adalah Geek Power Tuning ya. Kita bisa ngatur clock CPU-nya mau jalan di berapa gigahertz. Kita bisa ngatur clock speed dari little core, middle core, dan big core-nya. GPU-nya juga bisa kita atur mau jalan di berapa megahertz. By default, meskipun dipasang di GT mode, clock speed dari CPU dan GPU-nya itu nggak di setel mentok. Jadi kita bisa atur nih ya, si clock-nya CPU dan GPU-nya ini. Ini unik banget, ada fitur seperti ini di smartphone. Biasanya seperti ini butuh routing dulu. Tapi kami peringatkan ya, kalau clock speed-nya dibentokin, otomatis smartphone akan jadi lebih panas. Jadi pastikan kalian pakai pendingin yang ekstra. Dan resikonya tentu ditanggung pengguna ya. Saran kami kalau performa default-nya udah cukup, nggak perlulah diutak-atik yang satu ini. Tapi untuk yang rasanya memang tertantang dan udah paham banget, mungkin akan senang banget ya sama fitur yang satu ini. Catatan lainnya lagi, fitur ini baru bisa kita akses di game-game yang udah support aja. Contohnya seperti Genshin Impact. Oke, itu tadi untuk gaming. Sekarang kita pindah ke kamera. Tapi seperti biasa, bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Realme GT 6 nih teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Nah, yang pertama saya pengen cari tahu itu adalah kemampuan mikrofonnya. Yang lagi teman-teman dengar sekarang ini adalah suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal di sini. Jadi untuk kebutuhan video sehari-hari atau vlogging, suaranya jadi seperti ini. Nah, kalau ngomongin kualitas suaranya, itu hal yang subjektif ya teman-teman. Jadi tergantung dari kalian dengernya dari speaker mana juga. Tapi kalau saya boleh berkomentar, kualitas suaranya sih udah bagus ya. Saya sih nggak ada masalah sama kualitas mikrofonnya, nggak cempreng. Suara vokal saya juga masih terdengar jelas. Oke, lanjut bahas video selfie-nya. Akhirnya HP Realme ada yang selfie-nya bisa 4K 30 fps. Setelah bertahun-tahun mentok di 1080p 30 fps doang, akhirnya sekarang ada upgrade. Detailnya mantap. Warna bukan yang paling natural sih. Kalau dari penglihatan saya di berbagai layar, tone warnanya agak sedikit mengarah ke kuning, tapi itu selera aja ya. Saya pribadi sih suka-suka aja. Terkait dari mic range, hasilnya standar ya. Kalau di lighting yang ideal, videonya bagus-bagus saja. Tapi di kondisi backlight, highlight akan terlihat overexposed di sini. Sayangnya belum ada fitur HDR video untuk kamera selfie-nya. Stabilizer videonya bekerja dengan baik. Ini saya coba di 4K 30 dan hasilnya bisa stabil. Nice. Sekarang kita lihat kamera utamanya. Detailnya mantep dengan dynamic range yang luar biasa. Sisi gelap dan terangnya betul-betul jelas, bahkan di 4K 60 fps. Gokil ini video kamera utamanya. Di sini ada fitur HDR Dolby Vision dengan resolusi up to 4K 30 fps. Kalau dari yang saya lihat, videonya ini memberikan color profile yang cenderung lebih flat. Dan untuk pengalaman nonton yang lebih maksimal, direkomendasikan putar videonya lewat galeri bawaannya Realme yang sudah support Pro SDR. Oke, lanjut kita cek stabilizernya, dan videonya bisa stabil bahkan di 4K 60 fps. Ini kalau buka Snapdragon 8 series biasanya susah nih, dapetin pengalaman video kayak begini. Sekarang kita cek kamera ultrawide-nya, dan hasilnya cukup jomplang ya. Kalau habis lihat kamera utamanya, videonya terasa oversharpen, kurang detail, dan dynamic range-nya tergolong kurang. Highlight sangat overexposed, seperti tidak ada fitur HDR processing sama sekali di kamera ultrawide-nya ini. Stabilizer kamera ultrawide-nya juga agak di bawah harapan. IIS-nya masih jalan, tapi bagi saya videonya ini seperti belum maksimal. Oke, kita lanjut ke kamera tele 2 kalinya dulu.
Kamera telenya ini bisa merekam video hingga 4K 60 fps dan detailnya juga mantep. Dari mid-range belum sebaik kamera utamanya, tapi jauh lebih baik dibanding kamera ultrawide tadi. Untuk stabilizernya masih tergolong cukup baik, mungkin karena bukan tele yang super jauh juga ya. Yang jelas, IIS-nya bisa aktif di telefotonya dengan resolusi up to 4K 60 fps. Mantap! Pengalaman multikameranya juga udah lumayan oke, terasa mulus tapi ada beberapa keterbatasan teknis aja. Seperti di atas 1080p 30 fps nggak bisa pindah langsung ke ultrawide, atau saat 4K 60 fps tidak bisa pindah-pindah kamera. Optimalnya di 1080p 30 fps atau 1080p 60 fps dan 4K 30 fps untuk kamera utama dan telefotonya. Sekarang kita cek video low light-nya, kamera selfie-nya masih bisa mempertahankan detail dengan baik selama masih ada cahaya di sekitar. Tapi kalau sudah lebih gelap, memang gambarnya akan jadi soft sih. Untuk noise terbilang minim, jitter stabilizer ada tapi tipis, ini masih di level yang wajar. Kamera utamanya termasuk yang luar biasa di low light, detailnya masih cukup tinggi dengan noise yang minim. Jitter stabilizer masih bisa terlihat, belum yang super rapi videonya, tapi overall masih oke lah. Untuk kamera ultrawide-nya sebaiknya dipakai saat memang mendesak aja ya. Karena kualitas kamera ultrawide-nya cukup jauh jika dibanding kamera utamanya saat low light. Untuk kamera telefotonya, sayangnya nyaris tidak terpakai saat low light. Saat kita pencet tombol 2x-nya, bukan pindah ke kamera tele, malah jadi kamera utama yang di crop. Jadi gambarnya itu terlihat pecah. Solusinya harus dari Realme sih ini, dengan memberikan opsi untuk mematikan auto switch kamera telenya ini. Untuk autofocusnya langsung aja saya kasih lihat di kondisi low light, soalnya kalau di kondisi terang mah lancar-lancar aja. Ternyata untuk low light juga aman, nggak ada masalah. Autofokusnya lancar-lancar aja. Oke, untuk hasil foto-fotonya bisa kalian lihat berikut ini. Berhubung proses editing video ini pas lagi saya OTW ke Milan, saya sekalian kasih contoh foto-foto pas lagi di sana aja deh ya. Intinya, selain kamera ultrawide-nya, kameranya Realme GT6 ini sudah keren banget. Oke, sekarang kita cek fitur ekstranya. Ada slow motion. Di sini tersedia slow-mo 1080p 240 fps dengan kualitas yang lumayan bagus. Jika kalian butuh lebih lambat, ada juga opsi 720p 480 fps. Tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan. Lalu ada bokeh video juga di sini. Tersedia bokeh video dengan resolusi maksimum di 1080p 30 fps. Kamera selfie-nya bisa dan kamera utamanya juga bisa. Sedikit berharap kamera telenya juga bisa. Sayangnya untuk saat ini belum ya. Lalu ada Pro Mode di sini. Kita bisa belajar setting manual untuk fotografi. Kita bisa atur ISO-nya, shutter speed-nya, fokusnya, dan lain-lain. Cocok untuk yang butuh manual atau baru mau belajar teknik-teknik dasar fotografi. Lalu ada Movie Mode. Untuk yang butuh setting manual untuk video, kita bisa dapatkan di fitur Movie Mode. Tapi komplain saya dari dulu belum didengar nih. Kita dipaksa untuk memakai aspek rasio 21:9. Padahal kita juga butuh aspek rasio 16:9 untuk video biasa. Lalu ada fitur dual view video. Kita bisa merekam dari dua kamera sekaligus, yaitu dari kamera selfie dan kamera utamanya. Kita bisa mengatur komposisinya kiri kanan seperti ini, atau salah satu kameranya jadi layout kecil seperti ini. Sayangnya kita belum bisa gabungkan dengan kamera ultrawide atau telenya ya. Tombol 2x di sini adalah digital zoom. Oke, tentunya tidak ada kamera smartphone yang sempurna ya. Berikut saya rangkum apa yang menurut saya masih kurang atau perlu diperbaiki lagi oleh Realme. Yang pertama, kamera ultrawide-nya. Ini bagian paling lemah dari semua kameranya yang ada di sini ya. Kualitas gambarnya kurang oke, videonya juga mentok di 1080p 30 fps saja. Lalu sayangnya kamera selfie belum bisa 1080p 60 fps. Kemudian HDR video belum bisa jalan di selfie, dan ultrawide-nya juga. Kamera telenya tidak dilengkapi dengan optical image stabilization. Pengalaman fotonya jadi kurang maksimal nih, mudah goyang soalnya. Lalu kamera telenya nyaris tidak terpakai saat low light. Butuh opsi untuk mematikan auto switch kamera telenya. Kemudian movie mode belum bisa 16:9. Oke, paling itu aja keterbatasan yang perlu kalian perhatikan. Apakah hal-hal tersebut penting atau tidak untuk kalian? Terlepas beberapa keterbatasannya, saya tetap bisa bilang kemampuan kameranya tergolong kelas flagship. Tidak sempurna, tapi banyak loh HP di bawah 10 juta yang kemampuan videonya nggak sebagus ini. Pengalaman foto-fotonya juga tergolongnya mantep. Good job untuk Realme. Sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjut lagi. Kita uji daya tahan baterainya yang 5500 mAh ini. Untuk pengujian YouTube Local Video Playback 1080p non HDR, di mana kita download dulu videonya pakai aplikasi YouTube lalu kita putar secara offline, baterai bisa bertahan 28 jam 30 menit. Ini sih luar biasa. Luar biasa banget. Ini awet banget ya, awet banget. Untuk YouTube streaming selama setengah jam, itu baterainya hanya turun 2%. Main TikTok setengah jam, baterai turun hanya 3%. Genshin Impact selama setengah jam, di highest 60, baterai turun 14%. Jadi memang ini baterainya mantap. Ekstra 10% terasa banget di sini.
Lalu untuk charging, dengan charger bawaan sampai 50% hanya butuh waktu 9 menit. Sementara dari kosong sampai full butuh waktu hanya 27 menit. Sakti banget ini, luar biasa. Keren ya. Oke, kita lanjut ke pengujian ekstra. Untuk Netflix dia bisa L1 dan AV1 sudah ada tapi HDR belum disupport. Untuk YouTube dia bisa playback hingga 4K 60 HDR tanpa masalah di sini. Haptic feedback. Nah, smartphone ini sudah menggunakan X-axis linear motor. Feel haptiknya udah empuk, presisi dan sangat nyaman untuk dipakai ngetik ataupun navigasi. Udah kelas flagship lah yang satu ini. Oke, untuk harganya ya Realme GT6 ini cuma ada satu varian doang dan harga resminya adalah 7.999.000. Ya, saat video ini tayang sudah ada link untuk info detailnya ya, tapi cek di deskripsi ya untuk detail promo dan harganya juga. Sekarang kita langsung masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, storage-nya hanya 256GB. Ya, ini kompetisinya udah ketat sekali ya sekarang ya. Rasanya udah mulai banyak di kelas harga segini yang pakai 512GB. Tapi Realme ngincer harga yang lebih terjangkau untuk kita semua. Makanya yang dimasukkan yang 256GB. Jadi pastiin aja apakah 256 itu udah cocok buat kalian atau belum. Kemudian untuk suhunya pada saat main game ini tergolong tinggi ya kalau gamenya berat. Kemudian untuk kameranya ini belum bisa dibilang yang luar biasa terbaik untuk kelasnya. Kenapa begitu? Detailnya tadi udah dijelasin sama Chris ya. Nah, kemudian dia belum support eSIM, USB masih 2.0 dan IP ratingnya masih IP65. Kemudian dari sisi kelebihannya, pertama ya jelas dia pakai Snapdragon 8S Gen 3, jadi performanya udah langsung kencang. Lalu dia punya fitur AI on device. Baterainya ini luar biasa awet, ini penting banget ya. HP kencang-kencang kalau baterai cepat habis ya percuma juga, nggak bisa dipakai ya. Lalu desainnya ini mewah, desainnya mewah berkelas, nggak terasa murahan sama sekali di sini. Lalu dengan yang satu ini kita bisa merasakan sebagian pengalaman kamera smartphone kelas flagship. Layarnya udah AMOLED 120Hz LTPO ya, dan bisa turun sampai 1Hz pula. Kualitas speakernya keren, ada infrared blasternya, update OS-nya udah 3 tahun plus 4 tahun untuk security update-nya. Ya, tidak hanya performa, tapi fitur-fitur serta kelengkapannya ini membuat Realme GT6 ini jadi pantas disebut sebagai flagship killer, apalagi ingat harga yang ditawarkannya. Nah, pertanyaannya, smartphone ini cocoknya buat siapa? Kami bisa merekomendasikan smartphone untuk siapapun yang sedang mencari smartphone di kelas sekitar 7 jutaan. Kemampuannya ini all-rounder ya, cocok untuk berbagai kebutuhan. Buat yang ngincer gaming bisa, ngincer kamera juga oke, baterainya juga udah luar biasa. Performa SoC-nya ini membuat smartphone ini juga cocok buat kalian yang butuh smartphone untuk jangka panjang, misalnya 3-4 tahun misalnya ya. Harusnya SoC-nya masih ngangkat lah ya. Storage-nya aja yang perlu kalian perhatikan. Yang satu ini juga cocok untuk kalian yang baru ingin merasakan smartphone dengan Snapdragon kelas flagship. Ini Snapdragon seri 8, jadi pengalaman ditawarkan memang berasa kelas flagship. Semua pekerjaan akan terasa kencang dan lancar di sini. Akhir kata, good job untuk Realme Indonesia. Terima kasih ya, udah membawa kembali smartphone terbaik kalian ke Indonesia. Nah, buat kalian yang nggak sabar mau beli, semoga stoknya nggak cepat goib dan kalian semua bisa menikmati smartphone yang keren satu ini ya. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.